Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin ahabbil mahbubat wa ashrafil makhluqat wa afdali ahli al-ardi was-samawat adad al-anfas wal-awqat. Allahumma amin, Allahumma amin. Ya daim al-fadli ala al-bariyat wa ya basit al-yadayn bil-atiyat wa ya sahib al-mawahib as-saniyat. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil wara sajiyat. Farhamna ya Allah wansurna ya Allah waghfir lana ya Allah ya dhal ula fi hadhihi al-ashiyat birahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami muliakan, para habaib, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah desa, yang mudah-mudahan beliau semua senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus wabil khusus pada guru kita Al-Habib Abdul Rahman Al-Jufri, yang mudah-mudahan kita doakan bersama-sama beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah, dijaga langkahnya dari segala fitnah baik zahir maupun batin, fitnah dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Tidak lupa kepada sahibul wasilah, pimpinan pengasuh pondok pesantren As-Siddiqin Al-Ustaz Muhammad Yahya, yang malam ini insyaallah kita doakan bersama-sama sebagaimana beliau menjadi sebab kita semua bahagia di majlis ini. Allah bahagiakan beliau dunia wal akhirah. Yang menjadi sebab kita kumpul di pesantren ini, mudah-mudahan Allah jadikan santri-santrinya ulama ul-amilin, ad-du'at al-mukhlisin, sulaha was-salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir ke majlis ini tanpa ada dorongan apapun, bukan karena berkahnya, betul nggak? Apa ada yang datang karena nyari berkah? Bukan karena hadiahnya, betul nggak? Emang Ustaz Yahya bagi-bagi amplop? Hadirin semua dibagi amplop nggak? Enggak ya? Tuh, paling yang dapat yang ceramah doang kalau masalah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bukan karena hadiahnya, bukan karena berkatnya, bukan karena ini dan itu. Semua ibu bapak hadir ke majlis ini, satu murni dorongan hati, kedua pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bapak ibu yang dimuliakan Allah, seluruh yang berjalan di dunia ini tidak lepas dari qada dan qadarnya Allah. Dari mulai senangnya takdir Allah, susahnya pun takdir Allah, pahala dan dosanya iradahnya Allah Subhanahu
semua yang bergerak di alam semesta ini tidak lepas dari pengetahuan dan takdirnya Allah. Bapak dan ibu pun hidup, lahir, ada, wujud di dunia ini, itu pun karena diinginkan oleh Allah. Termasuk hadirnya kita malam ini di dalam majlis Maulid Nabi Muhammad SAW pun juga karena diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau urusan rezeki saja kita percaya, kalau memang udah rezekinya mah udah diatur sama Allah. Kalau memang sudah rezekinya mah gak kemana. Kalau urusan rezeki, urusan duniawi kita bisa yakin takdir Allah bermain di situ, apalagi urusan rezeki akhirat. Rezeki dunia nggak dibawa mati, punya mobil nggak dibawa ke kubur, punya rumah nggak dibawa ke kubur, tapi rezeki akhirat berupa zikir, amal saleh, ibadah, ketaatan kepada Allah, itu semua manfaatnya kekal abadi akan kita bawa sampai yaumul akhirah, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pasti yang lebih hebat dari dunia, takdir Allah pun bermain di dalamnya. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadang kita hadir maulid itu sekedar pemahaman kita tentang maulid itu sekedar rutinitas. Kalau sudah masuk bulan maulid, ya sudah, kita hadir, sholawatan, makan berkat, dengerin ceramah, pulang. Padahal itu Bapak, maulid tidak seringkes itu, maulid tidak sesederhana itu, maulid tidak seremeh itu bagi mereka yang mengerti arti maulid, bagi mereka yang mengerti tujuan maulid, bagi mereka yang mengerti maksud maulid. Orang kalau mengerti maksud tujuan maulid, maka setiap tahunnya mereka akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mereka hadir maulid dengan pengertian yang dituntut oleh para ulama. Kenapa demikian Bapak Ibu? Satu, terendahnya kita bicara takdir Allah tadi. Allah itu setiap mentakdirkan sesuatu, disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu syai'an hayya'al asbab." Allah berfirman dalam Quran, kalau ingin mentakdirkan sesuatu, Allah nggak ribet-ribet. Allah nggak ribet. Allah mau takdirin si Neng jodohnya sama si A. Allah mau takdirin si bapak punya anak si Ujang. Allah mau takdirin bisnisnya bapak laku. Allah mau takdirin umurnya bapak habis, mudah-mudahan panjang umur. Gampang, segala takdir bagi Allah mudah. Allah cuma cukup 2 huruf buat mentakdirkan sesuatu. Kalau kita mau dapat duit usaha berbulan-bulan, kita mau nikah usaha bertahun-tahun, kita mau punya anak usaha bermalam-malam, betul ya Pak? Betul Pak? Kan gak semudah itu mau punya anak, gak semudah itu dapat jodoh, gak semudah itu nyari duit, betul Pak? Tapi Allah kalau ingin mentakdirkan sesuatu, cukup 2 huruf bagi Allah, jadi apa yang diinginkan oleh Allah. Allah berfirman, "Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun." Jika Allah menginginkan fulan dengan fulan menikah, Allah menginginkan fulan dengan fulan punya anak fulan, Allah menginginkan fulan meninggal, Allah menginginkan fulan lahir, dan seluruh takdir Allah, maka cukup bagi Allah yaqulu lahu, Allah cuma bilang kun fayakun. 2 huruf, kaf dan nun, jadi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Bu Bapak, untuk menciptakan sesuatu Allah memang gampang, mudah bagi Allah. Tapi para ulama berkomentar, mudah menciptakannya namun tidak
menciptakan seorang yang cinta Nabi, Allah siapkan sebabnya. Allah mau lahirkan anak di muka bumi, maka disatukanlah suami istri menikah, lahir anak. Kan gak mungkin si Asep muncul di dunia tiba-tiba, betul gak? Pasti bapak ibunya bikin dulu baru jadi Asep, betul gak? Allah mau cetak ulama ngerti ilmu, gak mungkin tiba-tiba petani keluar dari sawah jadi ulama, gak bisa. Dicetak dulu, masukin ke pesantren As-Siddiqin, suruh ngaji 6 tahun, belajar nahwu, belajar fikih, baru jadi ulama. Sebabnya disiapin dulu sama Allah. Begitupun saat Allah ingin menakdirkan seorang hamba kelak di hari kiamat berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan persiapkan sebab-sebabnya di dunia. Sebabnya apa? Dibikin senang hadir maulid, dibikin senang baca sholawat, dibikin senang sama orang soleh, dibikin senang sama ilmunya Nabi. Baru nanti di hari kiamat dia bisa kumpul bareng Nabi. Pak, Bapak, siga nama gas tunduhnya. Bu, saya boleh lanjut ke terusnya. Imam namun tuntungan kesutup baiknya, kesutup doa itu mahal. Lanjut iya Pak, kurang abdi ya abdinya gitu ya. Ampura ya, kalau aku mah murah. Emang lagi belajar bahasa Sunda seetikanya. Kita ini Pak, Bu, pengen nyadarin diri kita bahwa maulid itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Maulid itu bukan pasang banner, pasang sound system, pasang panggung, pasang tenda, terus ibu-ibu datang pakai kostum seragam, si bapak pakai peci, pakai baju koko, undang penceramah, siapin berkat, bagi-bagi pulang. Bukan. Maulid itu gak semudah itu. Para ulama itu menjadikan maulid itu bulan perubahan nasib dunia dan nasib akhirat, bulan ampunan, bulan hajat, bulan segala-galanya yang berkaitan dengan hari akhirat. Mereka jadikan porosnya bersumber dari bulan maulid Nabi Muhammad SAW. Karena memang Bapak Ibu, dunia ini diciptakan, Bapak bisa ada, Ibu bisa ada, itu karena lahirnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi nggak lahir di bumi, kita nggak ada Pak. Kita nggak ada Ibu di dunia ini, kita nggak ada. Yang jadi sebab Nabi Adam itu bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jumpa dengan Siti Hawa, itu sebabnya apa? Coba kita lihat sedikit sejarah Nabi Adam bisa turun ke muka bumi. Nabi Adam itu kan di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala kenikmatan. Kita tahu semua di dalam surga Adam boleh pakai, istana boleh, sungai arak boleh, kenikmatan boleh, cuma buah khuldi nggak boleh dipakai. Singkat cerita, si Adam kepleset, Nabi Allah Adam kepleset, makan buah khuldi, diusir sama Allah, diturunkan ke muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dipisah dengan istrinya yang bernama Siti Hawa. Saat itu Bapak Ibu, kebayang kalau Adam kagak ketemu sama Siti Hawa, nih BSA kagak bakal ada di sini. Tahu BSA apa? Bin Sayyidina Adam. Tuh kita nih, anak keturunan Adam. Gak ada nih orang suku Sunda, gak ada, suku Betawi gak ada, suku Arab gak ada. Saat itu perpisahan Adam dengan Siti Hawa 40 tahun Bu. Takutnya belum 40 tahun Adam tinggal duluan berapa? Kagak jadi dunia. Takutnya belum 40 tahun Siti Hawa pendek umur berapa? Manusia kagak ada. Apa yang bikin Adam berjumpa dengan Siti Hawa? Yang bikin Adam dijumpakan oleh Allah
minta diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah membuka. Bahasa gampangnya nggak direspon sama Allah, nggak didengar. Nabi Adam, ya Allah ampuni Adam, ya Allah maafkan Adam. Ini 40 tahun, bukan waktu yang remeh. Kalau bapak menjer-menjer perempuan 40 tahun, kira-kira kuat bertahan atau berhenti? Sebodoh dari emang aww siapa pikir emang cewek lu doang, banyak kok yang lebih cantik dari lu, kan gitu ya. 40 tahun Nabi Adam sabar pak, tiap hari minta ampun kagak didengerin, Allah gak dijawab. Setelah 40 tahun tiba-tiba Nabi Adam diilhami oleh Allah untuk berdoa dengan redaksi lain dari redaksi yang 40 tahun ke belakang. Apa redaksinya Adam saat 40 tahun selesai doa, dan doa ini yang menjadi sebab beliau diampuni dosanya oleh Allah dan dipertemukan kembali dengan Siti Hawa? Nabi Adam mengangkat tangannya dan mengucapkan, Allahumma bihaqqi Muhammad lamma ghafartali. Ya Allah, dengan keagungan Muhammad, dengan kemuliaan Muhammad, dengan kedudukan Muhammad, ampuni dosaku ya Allah. 40 tahun Nabi Adam doa dicuekin. Begitu nama Muhammad yang disebut, Allah gak tinggal diam. Dan ini semua skenario yang bikin Allah supaya apa? Supaya manusia yang lahir setelah Adam mengetahui bahwa ada jasa Muhammad yang menjadikan sebab perwujudan ciptaan alam semesta ini. Ada jasa Muhammad yang menjadikan sebab nasal, yang menjadikan sebab anak turunan manusia ini terjaga sampai sekarang. Allah bisa aja lakukan doa itu jangan di Nabi Adam, taruh di Nabi Nuh, taruh di Nabi Ibrahim, taruh di Nabi Isa. Tapi kenapa Allah jadikan nama Muhammad disebut oleh Nabi Allah Adam? Ini supaya kita ini tahu, jangan bicara kemuliaan surga neraka, wujudnya alam semesta ini, di situ ada jasanya Muhammad. Maka Allah saat mendengar nama Muhammad disebut oleh Nabi Adam, Allah pun mengatakan kepada Nabi Adam, ya Adam, kaifa ta'rifu Muhammadan wa lam akhluquhu? Gimana kamu tahu Muhammad sedangkan saya belum ciptakan itu dia? Belum saya ciptakan Muhammad, kok kamu sudah tahu nama Muhammad? Adam menjawab kepada Allah, ya Rabbi, lamma khalaqtani rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil 'arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur. Saat kau ciptakan aku di surga, maka aku mengangkat kepalaku dan aku saksikan seluruh tiang-tiang arsy, tiang-tiang surga bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bertuliskan nama Muhammad. Dan saya meyakini kau tidak akan menggandengkan namamu dengan nama seseorang kecuali dia bukan sembarangan orang. Dia pasti orang mulia, dia pasti orang agung. Sebab itulah saya berdoa dengan menjadikan namanya sebagai tawassul, sebagai wasilah agar aku kau ampuni. Apa jawaban Allah kepada Adam? Ini jawaban Allah yang kita renungi. Kita bisa ada di dunia ini karena Muhammad. Bukan cuma kita doang, sekaligus jabatan kita, sekaligus ilmu kita, sekaligus harta kita. Yang merasa dengan hartanya, yang merasa dengan jabatannya, yang merasa dengan ilmunya. Hartamu, jabatanmu, ilmumu tidak akan ada kalau bukan karena jasanya Muhammad. Allah mengatakan, sadaqta ya Adam, betul kamu wahai Adam, walaula Muhammad ma
ada dia di Mekah ini membawa rahmat, membawa anugerah besar, sehingga saat Nabi Muhammad lahir itu gak sembarangan. Itu api di negeri Persia ratusan tahun gak pernah mati, Nabi lahir mati. Itu berhala di Mekah besar-besar gak pernah jatuh, Nabi lahir jatuh, roboh dengan lahirnya Nabi Muhammad. Bahkan saat Nabi Muhammad lahir, ibunda Nabi Siti Aminah mengatakan, saat Muhammad lahir, aku menyaksikan cahaya yang berpancar, cahaya yang bersinar sampai Usur Busra, istana-istana di Busra, istana-istana di Persia kelihatan saking bersinarnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang naik ke menara nih, masjid Pondok Pesantren As-Siddiqin, naik paling tinggi, ambil center yang teknologinya tertinggi, terbesar baterainya, pasang senternya nyalain. Jakarta kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Agak. Mau bagaimana itu center Jakarta nggak bakal kelihatan. Dan itu di Mekah Nabi lahir, Persia itu di Syam, kayak dari Kuningan ke Jakarta. Nabi Muhammad lahir, cahayanya tembus sampai ke negeri Syam. Jadi Pak, ini bukan sembarang orang yang kita lihatin. Kalau ulang tahunnya si Asep boleh nggak? Kalau ulang tahunnya si Maman boleh nggak? Tapi kok Asep dulu, emang orang Sunda kan namanya banyak Asep juga. Makanya saya pakai contohnya si Asep. Kalau ulang tahunnya Maman boleh nggak? Ini bukan sembarang orang. Bapak Ibu hadir ke majelis ini, itu beruntungnya bukan main, Pak. Pak, kalau saya tanya Bapak kalau meninggal mau selamat apa celaka? Selamat atau celaka? Bu, kalau meninggal hayang masuk surga atau neraka? Surga atau neraka? Nih, kan kita orang Muslim, betul nggak? Orang Muslim kan? Bapak yakin nggak ada alam setelah alam dunia? Ibu yakin nggak, Bu? Setelah hidup begitu meninggal ada alam barzakh, yakin nggak? Ini kan majelis maulid, makanya yang kita bahas akhirat, majelisnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu bawa risalah akhirat. Kalau hadir majelis maulid yang diomongin pengennya politik, yang diomongin pengennya dunia, salah tempat. Orang hadir maulid yang diomongin akhirat, dan insya Allah yang hadir maulid orang Islam semua kan? Gak ada orang non-Muslim kan? Berarti kalau orang Islam yakin ada alam akhirat kan? Kalau dibilangin masalah akhirat, dibicarakan masalah akhirat terus kagak percaya, dibicarakan masalah akhirat kagak senang, ragu-ragu, boleh tanyakan masih ada iman gak dalam hati kita? Betul nggak? Logikanya gini aja, kita aja mikir bareng-bareng. Si ibu yakin mau masuk surga, bapak yakin mau selamat. Sekarang saya kasih gambarannya, Pak, Bu. Kalau orang hidup, ini kita hidup nih, Pak, dari mulai bangun tidur sampai tidur, lebih banyak ibadah kita berdosa. Ini selalu saya tanya dalam majelis maulid, supaya membangkitkan kesadaran kita. Banyakkan pahala dosa. Si bapak ini dari bangun tidur sampai tidur, banyakkan baca sholawatnya apa merokoknya, banyakkan ngajinya komen HP-nya. Bu, dari bangun tidur sampai tidur, si ibu lebih banyak sholat sunnahnya apa ngerumpinya? Menurut antara sholawat sama ngerumpi lebih banyak mana? Bu, lebih banyak nurut sama suami apa melawannya? Hah? Jujur itu nurut sama melawan? Agama sih, alhamdulillah.
Alhamdulillah kalau ngaku apa? Lebih banyak melawan ke Madinur. Secara umum kita di hidup di dunia ini lebih banyak dosa dibanding pahala. Ngaku ya, ini mah nggak ngomongin orang kagak, ngomongin kita aja. Orang lain mah serada. Ngaku ngomongin diri sendiri kayaknya lebih banyak dosa dibanding pahala. Oke, kalau orang hidup lebih banyak dosa dibanding pahala, kalau maut meninggal, kira-kira mautnya husnul apa sul? Banyak dosa dong dibanding pahala. Mautnya husnul apa sul? Pantasnya masuk. Orang kalau maut suul, masuknya surga neraka. Nah, dosa lebih banyak. Maut suul, masuk neraka. Ditanya meninggal mau masuk surga neraka? Belum. Meninggal mau bahagia mau celaka? Konsepnya gimana Pak? Banyakkan dosa, maut suul, masuk neraka, tapi pengen bahagia. Emang konsepnya mahal? Konsepnya mahal. Secara akal aja nggak masuk akal. Dosa banyakkan dosa. Mati manusia suul, surga manusia neraka. Terus ditanya pengen selamat apa pengen celaka? Selamat. Nah ini gimana Pak Bu? Kalau kita kagak punya cinta sama Nabi, gak punya pintu doa pamungkas, bekal pamungkas, gak punya backingan pusat, backupan pusat, kagak bakal bisa masuk dalam surga. Tapi tenang Pak, tenang. Nabi juga udah tahu kelakuan kita nggak begitu. Banyak dosanya doang, tapi pengen masuk surga. Itu kelakuan umat Nabi. Makanya Allah jadikan Nabi kita Nabi yang paling rahmat dari Nabi-Nabi yang lain. Coba Pak Bu, model potongan kayak kita ketemunya Nabi Nuh. Baik siapa? Pak, Nabi Nuh dakwah 800 tahun. Yang ikut sama beliau cuma 70 orang. Sisanya kurang ajar semua. Istilah kata yang semua disuruh berhenti demo ogah. Yang pinjol suruh berhenti pinjol ogah. Yang main perempuan suruh putusin kagak mau. 800 tahun dulu berbusa dakwah sono sini. Yang laku dakwah cuma 70 orang. Yang mau masuk sama Nabi Nuh dakwah cuma 70 orang. Akhirnya Nabi Nuh udah kagak kuat. Udah penuh dalam hati. Kurang ajar di umatnya. Kamu gimana besar? Angkat tangan. Nabi Nuh bilang dalam Quran surat Rabbi la tadar ala al-ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, itu orang-orang yang kurang ajar ya Allah. Bersihin bumi, hanguskan, jangan sisakan satu pun orang-orang kafir kepada saya untuk punya tempat di muka bumi ini. Allah perintahkan Nabi Nuh bikin kapal, naik sama 70 orang, hewan-hewan bawa, biar saya habiskan semuanya. Nabi Nuh naik, habis, pakai semuanya. Pak, untung Nabi kita Nabi. Bangsaan potongan begini dapat Nabi kita Nabi Nuh. Kalau kata gamenya mah game over, game over, kelar urusan. Satu, Nabi kalau ketemunya sama model Nabi Musa, wah, makin jadi bahayanya. Nabi Musa itu terkenal temperamen. Nabi Musa saking temperamennya pernah nabok orang kurang ajar sama Nabi Musa, sekali nabok kayak sekali nabok. Kebayang Pak, kalau kita punya Nabi begitu kita lawan, kita kurang ajar, ditabok Pak. Kebayang kalau Nabi kita model kayak Nabi Musa. Zamannya Nabi Musa, umatnya kalau bikin dosa pagi hari langsung tertulis depan pintu rumah, fulan bin fulan ngelakuin dosa ini dosa ini. Bayangin Pak, si bapak udah punya istri,
malam-malam melintir ke rumah janda. Malam-malam melintir ke rumah janda. Jalan sama si janda. Malam mingguan sama si janda makan cilok depan SI. Begitu pulang ke rumah udah rapi, pakai peci, pakai baju koko. Ditanya, dari mana? Kata si istri. Kata pemajikan, dari mana? Habis hadir pengajian Habib Bakir, gitu ya. Oh, alhamdulillah si bapak masih mengaji aja gitu ya. Masuk rumah tidur. Berhubung dia bukan umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Musa, pagi-pagi si ibu nyapu teras. Begitu nyapu teras, di pintu rumah tertulis si bapak malam jalan jam janda. Ayo, untung Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena Allah tahu kelakuan kita ini tadi tuh dosa banyak, syukur khotimah, pantas neraka, tapi pengen surga. Dikasih sama Allah, nih buat lo Nabi yang cocok, Nabiullah Muhammad. Nah kalau dosa udah banyak, kita ibadah sedikit, diajak cinta Nabi ogah. Pertanyaan dari Bapak, mau selamat lewat mana? Mau masuk surga lewat pintu mana? Makanya ulama tuh bikin tradisi maulid di bulan maulid di Indonesia ini bukan cuma buat datang sholawatan selesai, bukan. Maulid itu, cinta Nabi itu bukan sebulan, tapi yang 1 bulan ini berharap syiarnya bisa bermanfaat sepanjang tahun. Yang 1 bulan ini berharap benih cintanya bisa tumbuh sepanjang tahun sampai ketemu lagi tahun depan. Kalau misalkan hadir maulid cuma bulan maulid doang sholatnya, bulan maulid doang sholawatnya, kasihan Pak. Akhirnya nanti begitu meninggal dunia ngaku cinta Nabi. Begitu ngaku cinta Nabi, memang kenapa kok bisa cinta Nabi? Iya deh, saya kalau malaikat, saya kalau maulid di pesantren Asyidikin bikin maulid saya hadir. Oh iya, hadir maulid sama Asyidikin. Iya hadir, alhamdulillah saya cinta sama Nabi. Begitu dicek sama malaikat, iya lo hadir, malamnya paginya beko lagi. Iya lo hadir malamnya, paginya pindah lagi. Hadir malamnya, belum sampai rumah, pulang lihat teman menunggak sebotol kopi ngirim ya, ambil tanggapi kita dulu kan gitu. Bukan itu, kita pengen maulidnya jadi bawa perubahan Pak buat kita. Cinta Nabi ini jadi pintu satu-satunya kita buat kita bisa selamat menghadap Allah Subhanahu. Dan Bapak Ibu wajib kita cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dengerin orang-orang yang bilang, ngapain sih maulid? Emang ada perintahnya dari Nabi? Emang ada ajarannya dari Nabi? Emang ada dalilnya orang bakal bikin maulid? Jangan dengerin Bapak. Kita punya agama ini, agama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah punya prinsip di dalam mengatur hukum. Salah satu prinsipnya mereka, lil wasail hukmul maqasid. Itu prinsipnya mereka. Untuk sampai kepada tujuan, hukum tujuan itu menjadi hukum wasilah. Maksudnya apa? Contoh, sholat hukumnya wajib. Untuk sholat kita harus wudu. Untuk sholat harus wudu. Maka wudu hukumnya menjadi sholat bisa nggak tanpa wudu? Bisa nggak? Nggak bisa. Sehingga wudu menjadi wajib untuk sholat. Tidur hukumnya mubah. Wudu untuk tidur hukumnya tidak wajib, tapi hukumnya sunnah karena tidurnya mubah. Sekarang cinta Nabi mau yang madhab ini, madhab itu, madhab A, madhab B, semuanya mengatakan cinta Nabi itu wajib. Ributnya cuma di maulid sama di tahlil, ributnya di maulid sama di tawasul. Tapi kalau cinta Nabi semua aliran bilang wajib, nggak ada yang bilang nggak wajib. Lah kita ini, saya tanya sama Bapak Ibu, bisa tumbuh cinta sama Nabi itu kira-kira
Pas lagi duduk di rumah atau pas lagi di rumah? Pas duduk diam di rumah apa pas lagi mahalun dia? Pas duduk diam di rumah apa pas lagi sholawatan bareng-bareng? Coba kita tes. Ya Nabi salam alaika ya Rasul rasanya sama nggak baca begitu di maulid sama baca begitu sendiri di rumah? Sama atau beda? Lebih khusyuk mana di maulid apa sendiri? Lebih syahdu mana bareng-bareng apa sendiri? Kita ini bisa cinta Nabi karena majelis-majelis maka maulid hukumnya menjadi wajib karena dengan cinta Nabi kita melalui yang namanya majelis maulid. Jadi jangan dikira majelis maulid cuma rutinitas saja. Kita pengen bapak ibu yang hadir di sini pulang tuh Pak Bu, ya Allah begitu pulang hadir maulid setiap disebut nama Nabi Muhammad, setiap disebut nama Nabi Muhammad getar hatinya, setiap diucapkan sholawat bareng-bareng rindu hatinya, setiap dibaca sholawat kepada Nabi netes air matanya. Minimal kita bisa tiru sahabat-sahabat dalam cintanya kepada Nabi. Kalau sudah ada cinta itu kepada Nabi, insya Allah bapak ibu di akhirat bisa selamat masuk dalam surga Allah. Karena di akhirat nanti ibu bapak, ulama, kiai, habaib, bahkan para nabi dan rasul kagak bisa kasih syafaat sebelum lisensi syafaat dibuka. Nabi Musa pengen ngasih syafaat umatnya, ditolak. Habaib, kiai, ulama pengen ngasih syafaat buat santrinya, ditolak. Orang-orang soleh pengen ngasih syafaat buat keluarganya, ditolak. Kita makan umatnya umat syafaat ya. Habis kalau mau masuk surga pakai amal, kagak ada yang mampu. Mau masuk surga pakai ibadah, kagak ada yang laku, kagak ada yang pantas. Jadi potongan-potongan kita malah potongan pemburu syafaat kan? Potongan pencari syafaat, itu potongan-potongan kita nih. Itu kalau masuk lewat ibadah, aduh, baina sama sumur gitu ya. Antara langit sama sumur jauh, mau ngaku pantas pakai amal mah. Tapi pintunya pintu syafaat. Nah syafaat saat itu gak ada yang bisa buka pintu syafaat kecuali syafaatnya Nabi Muhammad. Saat itu menjadi artis pada masyarakat. Kita dibangkitkan setelah mata kita udah gak bisa melihat, hidung kita udah gak bisa napas, telinga udah gak bisa dengar, semuanya masuk ke alam kubur jadi mayat. Saat itu dibangkitkan oleh Allah di pada mahsyar bersama seluruh makhluk. Sekarang boleh beda-beda, walaupun ada yang habib, ada yang kiai, pegang duit, orang kaya, ada pejabat, si ibu ada yang emasnya berkilo-kilo di tangan, ditaruh. Orang kan punya duit belagu banget ya. Orang punya jabatan belagu banget. Jangankan di jabatan, orang punya ilmu aja belagu banget kan kayaknya. Ya kan? Tapi Pak, begitu nafas udah kagak ada, mata udah kagak lihat, udah kuping kagak bisa dengar, mana habib lu, mana kiai lu, mana jabatan lu, mana duit lu. Yang laki-laki berubah jadi almarhum, yang perempuan berubah jadi almarhum. Kagak ada lagi duitnya, kagak ada lagi lagu-lagu yang bisa udah mau kayak apa lu? Udah jadi patung sih, udah jadi mayat. Saat udah jadi begitu tuh, itu udah kagak bawa tuh, udah gak bisa lagi dimatokin pejabat di akhirat nanti jalurnya kekir, gak bisa. Orang kaya di akhirat bisa nyobok, udah gak bisa deh. Ulama di akhirat duduknya di panggung di depan, udah gak
semuanya sama rata, nggak ada beda. Begitu dibangkitin, kan semua syafaat pintunya ada di siapa? Ada di termasuk para nabi dan rasul berebut dengan Nabi supaya minta izin syafaat, SK, apa bukan SK namanya, ada tangan. Nabi harus tanda tangan dulu. Nabi Musa datang, ya Rasulullah, ini anak mau kasih syafaat buat Nabi Muhammad. Nabi harus tanda tangan dulu. Maksudnya harus ada izin dulu dari Nabi. Buktinya apa? Ya, Nabi pernah dikasih 3 doa sama Allah. Ya Muhammad, innalakal salatu da'awat mustajabat fasal. Kamu sekarang punya 3 doa, dia mustajab, minta pasti diterima Allah. 5 dimulai. Yang pertama buat siapa? Nabi angkat tangan, Allahumma fir li ummati, buat umat. Yang kedua ditanya buat siapa? Allahumma fir li ummati, buat umatnya juga. 5 ditanya. Yang ketiga buat siapa ya Rasulullah? Nabi bilang, fahtabatu talita. Saya simpan doa yang ketiga buat hari yauma yaludu fihi nas. Di saat itu orang berebut datang ke saya buat minta syafaat, hatta Adam wa Musa wa Isa. Hatta para nabi dan rasul datang ke Nabi minta izin syafaat. Minta izin. Saat itulah si bapak, si ibu berebut di padang mahsyar. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah. Kita manggil siapa? Manggil Nabi Muhammad. Minta tolong udah hari ini. Dan bagaimana minta tolong? Orang di atas kepala matahari siangkal. Atas kepala ada 1000 kaki. Di bawah kaki ada 1000 kepala. Numpuk tuh. Ibu gendong bayi, hari kiamat bayi diinjak supaya dapat jelma akhirnya. Saking ngerinya kondisi hari itu. Wah, apalagi bukan mabok, udah gak tahu ya kondisinya. Wah, apalagi main narkoba, udah gak tahu dah. Apalagi jual agama, udah gak tahu di hari itu. Itu udah dosa saat itu dulu. Orang makan riba, hari itu bangkitkan oleh Allah, kepalanya besar di bawah, kaki di atas. Jadi jalan nyeret pakai kepala. Orang yang suka, ini riwayat-riwayat ada dalam hadis-hadis tadi. Orang yang suka onani hari itu tangannya segede gunung. Di jalan nyeret tangan segede gunung. Orang yang sombong saat itu, Allah bikin badannya kecil, segede kelingking kawan gede. Jalan pakai kepala keseret-seret. Ada orang yang mulutnya suka domba, mulutnya besar, bengkak dan bernanah saat itu. Dia sakit dijaga, suka domba mulutnya. Yang suka dusta, bermacam-macam dah hari itu. Bentuk manusia kepada Allah saat itu. Maka saat itu orang berebut buat minta syafaat sama Nabi. Cuma masalahnya, Nabi-nya kelihatan nggak? Kenapa? Samping pada masa ini gede emang, tapi nggak sebanding dengan manusia yang hidup saat itu. Karena bukan orang punya doang di situ. Kalau orang punya doang bisa hitung. Di hari itu, wow, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir kumpul jadi satu, berebut buat dekat sama Nabi karena hadisnya cuma satu. Kalau hitung sahabat ada 124.000 orang. Sahabat Nabi ada berapa? 124. Tuh, kanan kirinya Nabi 124.000. Orang Cilahi di mana? Belum tabiin, belum solihin, belum muttaqin, belum alimin. Kira-kira kita di mana tuh? Kelihatan nggak ini? Oh, jauh banget. Jauh. Nih ibu, bu, saya kalau nama ini kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Ini di mana? Di pesantren asli bikin cuma berapa meter kagak kedengeran. Di padang mahsyar kagak ada tukang sompa. Ini kagak ada di sono. Dan terus kita mau lihat bagaimana ya Rasulullah? Cuma bisa mengangkat tangan ya Allah, orang-orang berdiri banget tadi kan. Belum yang sombong palanya berdiri banget. Belum yang tangan sedih gunung Uhud itu ngomong bagaimana kagak kelihatan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kagak kelihatan. Cuma saat itu beruntung mereka yang punya sinyal dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, matiin internet, pasang model pesawat.
telepon orang Cirebon, kedengaran nggak suaranya? Enggak, kata di internetnya nggak ada sinyalnya. Pasang internet, isi kuota, isi pulsa, sinyal hidup, telepon, kedengaran orang Cirebon ngomong. Pencet video call, mukanya kelihatan nggak? Jangankan di Cirebon, di Eropa, kedengaran orang ada sinyal, ini enak. Di akhirat orang-orang yang jauh dari Nabi, dia bisa bangun kedekatan dengan Nabi, bisa kedengaran suaranya sama Nabi, kelihatan sama Nabi. Kalau ada sinyalnya apa? Sinyal bandar ponsel, bukan XL. Sayangnya sinyal saat itu kedekatan dengan Nabi. Rasul bersabda, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum 'alayya sholatan." Yang sinyalnya dekat dengan Nabi yang paling banyak sholat. Orang kalau banyak sholawat artinya banyak juga cintanya kepada. Jangan remehin sholawat. Itu pintu satu-satunya. Beneran ini mah, kalau bohong seriusan demi Allah, satu-satunya pintu selamat di akhirat sholawat, hubungan sama Nabi. Kalau hari ini kita bermalas kirim sholawat buat Nabi, ogah kirim sholawat buat Nabi, ya Allah, di akhirat kagak ngerti. Orang benar masuk surga, kita masih ada di belakang sebagai penutup. Bagian sih bikin acara malam-malam bener. Orang mau boleh pesantren tadi biar Habib Abraham main jam 8, saya main jam 9, jam 10 kan kelar. Tapi insya Allah lamanya kita malam ini gak selama di padang mahsyar. Insya Allah jadi sebab lamanya kita malam ini itu mengkorting lamanya kita di padang mahsyar. Yang sampai pada mahsyar 2000 tahun karena ibu bapak sabar duduk dalam majlis maulid di politik jadi cuma 5 tahun. Amin Allahumma. Yang harusnya matahari sekejap pada mahsyar gara-gara diganti dengan berjam-jam di sini. Allah berarti nabi ribuan mil jauh itu matahari dari kepala kita. Amin Allahumma. Kalian main HP, nonton YouTube berjam-jam kuat. Main karambol dari mulai habis isya sampai azan subuh, main catur sampai ronde 4, ronde 5, ya dan asal nonton Netflix anak muda, asal nonton TV berseris, apalagi serisnya seris Korea. Dari mulai bujangan sampai punya bini, sampai punya anak, sampai punya cucu, tuh seri Korea belum selesai itu film. Lah emang anak-anak perempuan tanya apa? Begitu duduk maulid, imam telah 1 jam doang, pantat udah pada gatel. Emang si lotong udah habis ya. Emang, bahkan bapak ibu mah dengerin doa, dengerin tawa. Capek mana? Dengerin yang ngomong. Capek mana? Berdiri yang duduk. Yang ngomong siapa? Jawab apa? Habib ya. Ya, yang berdiri siapa? Yang diem? Saya. Yang duduk? Saya. Apa dia nggak betah? Alhamdulillah. Sabar sih. Ini sebagai penutup. Kita renungkan sama-sama. Ada satu riwayat Bapak. Saya minta semuanya dengan insya Allah gara-gara riwayat ini merubah mindset kita tentang Nabi Muhammad. Selama ini kan Nabi Muhammad sekedar Nabi pembawa risalah, pembawa Al-Quran. Tapi malam ini berkat riwayat ini Nabi Muhammad bukan sekedar Nabi, tapi kekasih. Nabi Muhammad bukan sekedar pembawa risalah, tapi sang pujaan hati, sang penyelamat, sang pokoknya segalanya buat hidup kita Nabi Muhammad SAW. Riwayatnya di buku saya akan menerima. Minta kita benar-benar sesat. Ini terjadi pada zamannya Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Lah, bukan Imam Rahman Dibai. Pengarang Maulid Syaraful Anam. Maulid paling tua. Jadi ada Maulid Dibai,
ada maulid Simtud Duror, ada maulid Biya Ulami, maulid paling sepuh itu maulid Syaraful Anam. Maulid Syaraful Anam itu maulid yang dibaca oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada saat peperangan Konstantinopel. Maulid Syaraful Anam. Di dalam maulid itu fase terakhir menceritakan satu kisah tentang seorang perempuan Yahudi yang tinggal dengan orang-orang Islam di daerah Mesir. Di Mesir saat itu ada perempuan Yahudi minoritas, dia suami istri, tinggal bertetangga dengan kiai-kiai. Di tetangganya itu ada satu kiai yang punya rutinan maulid yang Jumat, dekat sama rumahnya dia. Nah ini perempuan Yahudi, suaminya pagi sampai malam pergi kerja. Dia setiap hari kerjanya, kalau kiai sudah mulai, Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi, sudah mulai. Ini Yahudi, dia buka pintu, dia duduk di daerah rumah, dia dengerin itu maulid. Awal, dia awalnya Yahudi, bukan orang Yahudi yang ngerti banget tentang agama. Awal dia dengerin itu maulid dari awal sampai akhir, dari mulai ya Rabbi sampai doa isinya Muhammad, 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 kagak ada nama lain. Sampai akhirnya di perempuan Yahudi dia penasaran, dia bilang sama suaminya, ayah itu siapa sih? Muhammad, Muhammad, Muhammad. Dia lagi baca apa? Muji orang terus dari awal sampai akhir. Suaminya bilang, orang Islam itu mereka punya nabi namanya Nabi Muhammad, dan mereka punya keyakinan dengan membaca merayakan ulang tahun si nabi itu, nanti di hari akhir mereka akan dapat pertolongan dari yang namanya Nabi Muhammad. Ayah, orang ulang tahun kan setahun sekali. Oh ini yang ibu ulang tahunin, yang ibu dirayain. Makin banyak mereka ulang tahun, maka makin cepat dan makin besar peluang mereka untuk dapat syafaat lagi. Kata suaminya, penasaran, malam Jumat depan begitu lagi. Dia duduk sampai dia hafal kira-kira, dia ngerti, dia bayangkan akhlaknya. Karena orang Yahudi Mesir kan ngerti bahasa Arab. Dia kata dia orang Yahudi tinggal di Mesir, paham bahasa Arab. Lain sama kita orang baca maulid, bacanya doang, ngerti nggak ada. Dia mengerti, dia Yahudi, dia ngerti. Dan orang Arab, dia dengerin itu baca. Sampai saking dia penasaran sama Nabi, dia tidur ke bawah mimpi. Ini kalau sekarang orang bilang, ya Habib Khurafat bohong nih, ngomongin mimpi dulu, mimpi lagi. Dan yang mimpi bukan gua. Bisa dicek dalam kitab Syaraful Anam, para a'imah yang dekat yang mengerti Rasulullah SAW banyak yang meriwayatkan ini. Cerita ini banyak diriwayatkan sama mereka di dalam kitab-kitab maulid, di dalam kitab-kitab tentang Rasulullah SAW. Mimpi perempuan, begitu mimpi, dia berada di kondisi yang sama dengan pagi hari malam hari saat dia melihat rumah dia itu penuh dengan maulid. Akhirnya perempuan Yahudi ini setiap seperti biasa dia buka pintu rumah buat dengerin maulid di teras. Begitu dia buka pintu rumah, dia duduk, dia lihat yang hadir maulid ternyata bukan di rumah dia itu. Sampai depan rumah teras jalanan penuh sama orang baca maulid, hadir maulid dia. Dan dia lihat kalau pas lagi malam dia dikenal tuh orangnya. Itu masih tetangga, itu masih pulang. Tapi ini yang hadir orang pakai baju putih semua dari ujung bumi, baju putih, dan setiap dari wajah mereka memancarkan cahaya yang begitu terang. Akhirnya perempuan Yahudi ini karena dia kaget, dia maju, dia jalan, dia lihatin satu-satu wajahnya sampai masuk ke dalam rumah kiai. Begitu sampai di dalam rumah kiai ini, dia buka pintunya, dia masuk, dia cium bau harum yang begitu aroma dari dalam rumah ini. Dia cari sumber harum itu dari mana?
Ternyata orang itu mengantarkan dia kepada seseorang dengan baju berwarna hijau, sorban berwarna hijau, peci berwarna hijau, dan berimamah warna hijau. Dia nggak berani maju ke sana. Dia datangin kiai, dia bilang, kiai, itu siapa orang yang pakai baju hijau? Akhirnya ini kiai dia bilang, ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sedang datang menjawab salam setiap orang yang menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW di dalam majlis maulid tadi. Akhirnya perempuan Yahudi bilang, kiai, saya penasaran banget sama dia ini. Dari jauh-jauh hari saya pengen ketemu sama dia orang. Kira-kira kalau saya panggil dia bakal nengok apa enggak? Dia bakal jawab panggilan saya apa enggak? Akhirnya si kiai bilang, jelas dia akan jawab. Dia adalah orang yang dipuji, telah dijadikan suri tauladan bagi umatnya, akhlaknya luhur, budi pekertinya luhur. Akhirnya perempuan Yahudi ini berani diri buat panggil. Dia panggil Rasul dengan panggilan tidak sopan. Allah tidak pernah memanggil Nabi dengan wa Muhammad, ya Muhammad. Allah panggil Nabi dengan ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan mudaththir, ya ayyuhan muzammil, Yasin, Toha, nama-nama bagus yang Allah panggil Nabi. Ini perempuan Yahudi karena awam, dia panggil Nabi dengan panggilan wa Muhammad. Kalau anak pesantren ngerti ini namanya huruf nida. Huruf nida ada ya, ada wa. Kalau pakai ya berarti itu ucapan sesama, teman ke teman, saudara ke saudara, itu pakai ya. Kadang murid ke guru panggilnya ya Ustaz, ya Habib, ya Kiai, ya Muhammad, pakai ya. Tapi kalau sudah pakai wa, itu menunjukkan minal a'la minal asfal, dari pejabat ke rakyat, dari guru ke murid, dari atas ke bawah. Itu faedah maklunya. Nah ini perempuan panggil Nabi dengan panggilan orang atas ke orang bawah. Wa Muhammad, dan seakan-akan dia majikan Nabi pembantu. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi dengan akhlaknya membalikkan seluruh badannya kepada perempuan Yahudi tadi dan mengatakan labaiki wa sa'daiki ayyatuhas sayyidah. Nabi jawab dengan penghormatan. Nabi itu kalau dipanggil nggak pernah nengok kepalanya doang. Saya nengok di bawah. Nabi kalau dipanggil nengok ke badan-badannya semua. Sehingga gagah sekali Rasulullah SAW. Nabi nengok, Nabi jawab, saya penuhi dan saya jawab panggilanmu wahai Tuan Putri. Ini Yahudi kaget. Siapa ini orang? Kok bisa-bisanya dia hormati saya luar biasa? Bukankah dia orang yang dihormati oleh umatnya, oleh rakyatnya? Sehingga perempuan Yahudi dia bilang, ya Muhammad, atujiba nida'i wa ana ala ghairi dini. Kau jawab panggilanmu sedangkan saya tidak beriman kepadamu. Saya musuhmu, saya tidak beriman dengan Tuhanmu. Nabi sambil tersenyum mengatakan kepada perempuan ini, ma ajabtu nida'aki ayyatuhas sayyidah illa waqad alimtu anna Allah qad hadaki bil Islam. Saya tidak jawab panggilanmu wahai Tuan Putri kecuali karena saya tahu Allah telah mengirimkan hadiah kepadamu hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam. Dengar itu di perempuan terharu, nangis sejadi-jadinya, melambaikan tangannya. Rasul menyampaikan sorbannya dan memegang sorban Nabi Muhammad seraya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perempuan ini masuk Islam di tangan Nabi Muhammad SAW. Nangis, saking derasnya nangis, bangun dari tidur karena tetesan air mata. Kita sering mimpi nangis, begitu bangun basah pipi gara-gara nangis. Ini perempuan bangun yang tadinya tidur dalam keadaan Yahudi, bangun menjadi Muslim. Bahkan bukan sekedar Muslim, tapi Muslim yang muhibbun li Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslim yang cinta Nabi, Muslim yang rindu Nabi, dalam hatinya bergemuruh, saya pengen merayakan maulid, saya pengen bikin acara maulid, saya pengen baca sholawat buat Nabi, saya mau baca maulid. Dia keluar dari rumahnya, cepat-cepat dia cari suaminya, karena dia tahu suaminya masih beragama Yahudi. Dia pengen mengutarakan keinginannya dan menjelaskan bahwa tadi malam saya sudah masuk ke dalam agama Islam di tangan Muhammad.
Dicari suaminya di dapur nggak ketemu, di ruang tamu nggak ketemu. Begitu dia buka pintu rumahnya, di teras rumahnya sudah ramai. Banyak tetangga-tetangga, termasuk kiai yang dia lihat dalam mimpi ada di depan rumahnya, lagi bersih-bersih rumah sama suaminya. Dipanggil suaminya, ayah, kemari ayah. Ayah mau ngapain ini, rapi-rapi rumah? Ada apa undang-undang tetangga beres-beres rumah? Suaminya bilang, ayah mau bikin acara ulang tahun. Ulang tahun siapa ayah? Ayah mau bikin acara ulang tahun seseorang yang tadi malam kamu masuk Islam di tangannya. Sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sebelum perempuan masuk rumah kiai, suaminya masuk duluan, masuk Islam di tangan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pelajarannya Bapak Ibu, tahukah apa yang mendorong sepasang Yahudi ini bisa berubah kondisinya dari Yahudi tidur, Islam bangun. Tidak kenal Nabi tidur, kenal Nabi bangun. Jauh dari Nabi tidur, dekat dengan Nabi bangun. Apa yang mendorong? Dorongannya cuma satu, penasaran dengan maulid dan dengan nama Muhammad. Penasaran, bermodalkan penasaran, menjadi manusia yang bergelantungan, berdampingan, bersambung dengan manusia teragung, yaitu Nabi Muhammad. Modalnya hanya penasaran dengan majelis maulid. Maka gimana Bapak Ibu, seandainya malam ini yang hadir maulid bukan orang Yahudi, malam ini yang hadir maulid bukan orang yang kenal Nabi, bukan orang yang rindu Nabi, malam ini yang duduk di sini orang kenal Nabi, orang Muslim beriman dengan Nabi dari lahir. Tapi kenapa kita pulang maulid kita nggak dapat apa yang didapat orang Yahudi? Kenapa pulang maulid kita nggak bawa pulang apa yang dibawa pulang oleh orang-orang Yahudi? Yahudi modal penasaran mimpi Nabi, kita ribuan maulid hadir sampai saat ini belum bisa mandang Nabi, belum bisa mimpi Nabi. Berarti yang salah bukan maulidnya, yang salah kita yang hadir maulidnya. Penasarannya kita dengan Rasulullah tidak sepenasaran Yahudi. Cintanya kita dengan Rasulullah tidak secinta Yahudi. Pengen tahunya kita kepada Rasulullah tidak sepengen tahunya Yahudi kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu, saya katakan malam ini kita lebih pantas mandang Nabi dibanding Yahudi. Kita lebih pantas dipegang, kita punya tangan sama Nabi dibanding Yahudi. Kita lebih pantas dipeluk sama Rasulullah dibanding Yahudi. Tidakkah ingin mata ini memandang Rasul? Tidakkah ingin tubuh ini tetap olehnya, mencium bau harumnya? Jika Yahudi diizinkan Allah untuk mencium bau harum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, ibu dan bapak lebih pantas bisa mencium bau Rasulullah. Kita lebih pantas untuk dapat itu Bapak Ibu. Maka hadirlah maulid dengan kualitas maulid yang lebih tinggi. Hadirlah maulid dengan niat yang lebih baik. Hadir maulid dengan harapan yang lebih besar, dengan cita-cita yang lebih sungguh-sungguh. Saya hadir maulid, saya pengen mimpi Nabi. Saya hadir maulid, saya pengen jumpa Nabi. Saya hadir maulid, pengen cium tangan Nabi. Saya hadir maulid, pengen kumpul bersama Nabi. Itu tujuan kita hadir maulid. Ini bukan sembarangan Bapak Ibu, bisa menjadikan Yahudi semulia itu. Maka dari itu mari kita tutup malam ini dengan tawassul, dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan niat-niat itu semua dijadikan kenyataan oleh Allah SWT. Seluruh halaman-halaman kita dikabul oleh Allah SWT. Allah ubah kondisi hati kita, jauh dari Nabi dan dekat dengan Nabi, lupa dari Nabi dan ingat dengan Nabi, benci Nabi dan cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan malam ini jadi malam perubahan buat kita, malam perubahan hubungan kita dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa barik 'alaihi wa 'ala alihi salatu
توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وقل حول الأحوال من أحسن الحال إلى بيت الرسول وبجاه الرسول وبحق الرسول وبكرامة الرسول وبمعجزة الرسول وبكرامة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبنا محبة الله محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي من الآفات terakhir semua sama-sama salat والسلام عليك يا قد أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله عن أصحاب رسول الله وعن أهل بيت رسول الله وعن أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ان شاء الله تعالى من الامن برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ثبت في قلوبنا محبه الله ومحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحق الرسول بجاه الرسول كرامه الرسول معجزه الرسول صلى الله عليه وسلم. تقضي حاجتنا تقضي حاجتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمه يا الله بحسن الخاتمه يا الله بحسن الخاتمه. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.